Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rini Gustiani di Momen Inspirasi. Alhamdulillah pada hari ini narasumbernya sangat luar biasa, yaitu ada Pak Haji Saifur Rahman MPD. Nah, sebelumnya saya persilahkan kepada Pak Haji Saifur Rahman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu mengenai alamat serta pendidikan. Dipersilakan Pak Haji. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Saifur Rahman. Tempat tanggal lahir di Garut, tanggal 19 Maret 92, dan sekarang tinggal di daerah Tanjung Sari, Sumedang ya. Pendidikan ya SD sampai MTS di Garut. Alia juga sama di Garut Kota di Bangsat. S1 di UIN masuk 2011 kayaknya. Beres 2015, lanjut di S2 beres 2018, dan sekarang lagi belajar melanjutkannya di jurusan di pendidikan Islam. Kegiatan sehari-hari masih nggak jauh dengan dunia pendidikan, karena pendidikan ya bisa sangat penting. Jadi itu bagaikan kayak arsitek pendidikan itu. Jadi kalau merubah itu berubah atau bahkan merubah negara sekalipun, yang menurut saya pandangan saya itu terutama adanya. Kalau arsitek kita belajar dari arsitek. Contoh kalau hanya bangunan saja, ketika seorang arsitek itu salah, yang rusak itu bukan hanya bangunan doang. Tapi kalau berbicara tentang mengenai pendidikan, ketika kita salah aja mendidik anak, salah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, yang rusak itu bukan hanya lembaganya saja, anak peserta didik kita rusak, kita pun nama baik kita rusak, dan semuanya. Jadi itu salah satunya mungkin menjadi motivasi sampai hari ini. Kenapa di kata saya pendidikan nomor satu? Ya, itu bahagia. Kita itu konsepnya apa? Bahagia dunia, kata Rasul alaihi billah. Bahagia akhirat, yang kuncinya ada di Allah. Muhammad arada akhirat alaihi billah. Begitupun dua-duanya, ketika kita mau bahagia dunia akhirat, maka kuncinya ada di pendidikan. Oke, seperti itu. Oke, perkenalan yang sangat luar biasa ya Pak Haji, produk dari UIN nih, kita sama-sama UIN. Nah, sebelumnya izinkan saya sedikit bertanya kepada Pak Haji mengenai keilmuannya ya. Boleh. Menurut Pak Haji, pandangan Pak Haji, apa sih yang dimaksud dengan takdir gitu ya? Biar bisa kita pahami nih mengenai sisi takdir gitu ya. Apa sih? Takdir itu singkatnya itu ketetapan Allah, ketetapan Allah kepada manusia. Yang kedua, takdir itu merupakan salah satu iman yang perlu kita iman ya khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya takdir itu tetap berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya apa yang Allah kasih ke kita itu merupakan hal yang terbaik. Berbeda lagi dengan pandangan manusia yang mungkin bisa jadi menurut kita itu jelek, bisa jadi itu menurut Allah itu baik. Begitupun seperti itu. Cuman dari ini pada kesempatan ini mungkin kita sharing saja yang berkaitan dengan mengenai tentang takdir. Itu adalah masalahnya tuh masalah kebebasan ya, kebebasan berkehendak. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari riwayat terdahulu, di mana menjadi salah satu problem
permasalahan yang menjauh itu adalah ini masalah kebebasan. Minimal ada dua pemahaman yang berkaitan dengan masalah kebebasan. Yang pertama ada yang disebut dengan paham masyiatullah, disebut dengan masyiatullah, yaitu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini identik dengan aliran Jabariyah. Dan menurut aliran ini semua aktivitas manusia pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bicara, kita beribadah, kita kuliah dan selain sebagainya. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peran manusia di sini. Yang kedua itu yang disebut dengan masyiatul ibad, itu adalah kehendak manusia. Di sini ada peran Allah, tapi di sisi lain ada yang disebut dengan sunatullah, yaitu adalah proses kita. Seperti itu. Inti dari masalah takdir yang menurut saya itu sesuai tadi yang saya sudah pernah saya singgung di beberapa kali kesempatan bahwasan yang pertama ketika manusia berkehendak, Allah berkehendak, maka hasilnya akan baik. Manusia yang kedua, konsep yang disebut takdir itu manusia berkehendak, Allah tidak berkehendak, maka hasilnya itu akan baik. Ketiga, manusia tidak berkehendak, Allah berkehendak, maka hasilnya akan baik. Yang keempat, manusia tidak berkehendak, Allah pun tidak berkehendak, maka hasilnya akan baik. Itulah yang disebut dengan konsep dasar mungkin mengenai tentang berbicara. Dalam hal ini kita bahas banyak riwayat-riwayat, contoh dari kita ambil misalnya Nabi Zakaria yang di yang sampai ditulis dalam satu ayat surah Ali Imran. Jika Allah qala rabbi anni yaqulu li ulam, ayat itu yang berbicara tentang mengenai kata Allah, ya Allah bagaimana mungkin aku memiliki anak, sedangkan dari satu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Zakaria itu umurnya udah tua, istrinya pun sama udah, ditambah lagi istrinya itu mandul. Kalau dalam pandangan manusia itu mustahil, tapi Allah berkata, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Ketika Allah sudah berkehendak pasti akan terjadi. Seperti itulah singkat cerita mengenai tentang takdir. Berarti itu hari ini. Oke, ada lagi. Oke, luar biasa. Dari pertanyaan yang pertama bisa kita simpulkan bahwa takdir itu sebuah ketetapan yang Allah berikan kepada manusia, ya. Bisa melalui banyak cara Allah menentukan takdir kita. Oke nih, selanjutnya Pak Aji ada pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai apa sih pengalaman Pak Aji mengenai takdir. Nah, ketika kita menerima takdir itu kita tuh harus seperti apa nih? Takdir ya ketetapan, contoh banyak dah. Salah satunya Pengalaman Pak Aji yang sampai hari ini ya pengalaman ya yang sampai hari ini menjadi rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang pendidikan ya. Karena kita berpikir pendidikan itu saya ambil contoh dari sana. Dari dulu karena hubungan saya itu tidak keluaran dari keluarga dari ini berada masih tanda kutip ya, maksudnya saya nggak sampai kebayang, nggak sampai kepikiran dari dulu, tapi hanya sekedar angan-angan dan cita-cita. Tapi Allah berkehendak ketika kita memiliki cita-cita yang luar biasa, sampai dulu sampai terngiang-ngiang di wilayah itu bahwa saya tuh harus melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang kata-kata hanya kata-kata itu. Kalau dilihat dari segi ekonomi kita jauh, tapi gitu, saya yakin dengan memiliki niat yang baik dan tekad yang kuat sampai hari ini, alhamdulillah. Kalau kita melihat di masa-masa yang sekarang sedikit mungkin qalilan ma tazakkarun qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang mengetahui dan sedikit juga orang yang bersyukur. Salah satunya banyak, entah itu dari segi ekonomi mereka ada, tapi sedikit pula mereka diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala kayak seperti kita bisa melanjutkan pendidikan, bisa itu bukan sesuatu yang mudah. Allah, kekuasaan Allah tadinya dengan pembahasan masyiatullah dan masyiatullah. Ketika kita memiliki kekuatan,
memiliki niat yang kuat, ditambah lagi dengan yang emang sudah Allah takdirkan, ya udah, alhamdulillah itu terjadi. Itulah sekilas mungkin hal-hal pengalaman lah bagi saya berkaitan dengan masalah takdir. Artinya ini sebagai rasa bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sampai menjadi salah satu ikrar lah. Jadi kita sampai di titik ini bukan hakikatnya bukan karena kita ada atau apa gitu. Kita kembalikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya adalah dengan cara kita belajar dengan baik, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi yang sudah Allah kasih ke kita, baik itu sama wal absar wal afidah, dengaran, penglihatan, begitu afidah hati kita, dengan cara belajar dengan baik seperti itu. Ini ya udah mungkin itu ya pengalamannya dalam pendidikan lah. Alhamdulillah sampai hari ini bisa terus belajar terus sepanjang hayat. Oke. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Aji yang udah menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang ada pertanyaan yang ketiga nih Pak Aji, pertanyaan terakhir. Menurut Pak Aji, bagaimana nih cara menyikapi takdir yang tentu kita jika menerimanya tuh tidak ingin gitu hal itu terjadi, tapi kita harus menyadari itu kan, bahwa takdir itu sebuah ketetapan yang Allah kasih buat manusia gitu ya. Nih contohnya seperti kita telah berusaha sedemikian rupa gitu bahwa ingin mencapai sesuatu, tapi di balik itu Allah ingin merencanakan sesuatu yang lebih baik. Nah hasilnya tuh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah gimana sih tips buat menerima serta ikhlas dalam takdir tersebut? Mangga. Pertama, karena emang harus memiliki pengetahuan, dasar itu pengetahuan, ilmu sesuai dengan tadi apa yang saya sampaikan. Yang kedua, konsepnya itu potensial keakuan. Oh, setelah kita memiliki ilmu pengetahuan itu ya, khususnya yang berkaitan dengan tentang takdir, wairihi wasarihi, baik tentang takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aktual fiksa. Artinya ketika kita udah mengetahui bahasan hal tentang itu berkaitan bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tips yang pertama menurut saya adalah sadar diri akan posisi kita, ya. Tidak semua apa yang jadi keinginan kita itu harus terwujud, dan tidak semua juga apa yang menjadi keinginan kita itu adalah merupakan terbaik. Jangan sampai apa yang kita inginkan itu justru bukan berawal dari hati kita. Potensi bisa jadi itu merupakan nafsu, yang ujung-ujungnya bukan kebahagiaan yang kita dapat, justru malah sebaliknya. Jadi sadar diri yang pertama, sadar diri contoh dalam hal memposisikan diri, contoh dalam hal kehidupan kita. Ya. Posisi kita itu kan sebagai hamba Allah, tugasnya itu adalah mengabdi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Untuk urusan entah itu untuk urusan apa, tentang surga, tentang pahala dan lain sebagainya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu adalah untuk ibadah dengan baik. Jangan hanya melakukan ibadah itu jangan hanya sebagai aktivitas saja, itu hanya sekedar kewajiban tanpa kita merasakan bagaimana nikmatnya ibadah, bagaimana nikmatnya sholat dan lain sebagainya. Tapi dianggap itu sebagai salah satu bentuk bahwa kita itu menyadari akan posisi kita sebagai hamba Allah. Contoh hal lainnya, jika kita mau menerima apa yang sudah menjadi kewajiban kita, hari ini saya punya kampus. Kalau kita udah sadar diri, kita gak akan yang namanya punya masalah di kampus. Entah itu terlambat sidang lah, entah itu orang lain dahulu sudah kita kagak. Benar gak? Kalau kita udah sadar, kita posisi kita sebagai mahasiswa, maka seluruh apa yang menjadi kewajiban kita ya kita laksanakan. Yaitu membuat makalah, kita itu membuat jurnal, membuat apa penelitian, riset dan lain sebagainya kita laksanakan. Ketika dosen memberikan tugas tentunya lainnya hari ini terakhir kita laksanakan.
kita tidak akan menemukan suatu permasalahan, baik itu nilai dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita sadar akan posisi kita, sadar diri, jangan sampai lupa diri, apalagi lupa istri seperti itu. Ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita kembalikan dalam arti yang terbaik itu harus ada sunatullah, artinya kita tetap mencari, berusaha mencari yang terbaik begitu. Seperti itu. Jadi ilmu ya intinya ada di ilmu pengetahuan, karena sesuai dengan tadi yang saya sampaikan dari kita mempunyai ilmu pengetahuan, jadi supaya enak gitu. Kalau kita udah punya ilmu lama kan enak mengamalkan dia karena punya dasar gitu. Nah yang kedua, bisa jadi apa yang ada di diri kita itu adalah, bisa jadi terutama dalam hal ini itu belum teramalkan. Jadi terus belajar, terus mengkaji ilmu pengetahuan sampai kita menyadari bahwa oh ya ada ujung-ujung nama kita teh adanya di ilmu, adanya di pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya seorang hamba hakikatnya itu adalah ketika dia bisa semakin orang berilmu, maka kedudukan dia beribadah kepada Allah semakin besar. Apapun mengada, yang penting tugas kita udah, sholat kita udah, sholat sahur kita udah, urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu halnya betapa pentingnya kita menyadarkan diri akan posisi diri kita sendiri. Kegiatan terakhir nih perlu saya sampaikan dari ini, terutama dalam hal berkaitan dengan masalah takdir. Contoh kita bisa ambil kesimpulan yang terjadi di dunia masyarakat. Ketika hari ini banyak orang yang sampai bila sampai mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia diuji, contoh dalam hal ekonomi. Ini Allah kok sampai jahat ini gitu. Banyak orang yang mencaci. Tidak sedikit dari hal diuji dari segi ekonomi, banyak orang yang ingkar, banyak orang kembali murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya ketika orang itu sudah punya pemahaman, sudah punya ilmu, mustahil yang adanya manusia itu orang yang bisa. Kalau itu terjadi pada diri kita, bisa jadi potensi mana yang sudah Allah kasih ke kita yang belum kita maksimal. Yang tadi saya sampaikan antara sama awal akidah, akal hati dan lain sebagainya. Ya jadi permasalahannya bukan ada di sana, bisa jadi permasalahan itu. Seperti itu dari ini yang bisa saya sampaikan. Maaf karena masih minim dalam hal itu. Mudah-mudahan menjadi potensi khusus bagi diri saya juga buat teh ini ya. Mudah-mudahan intinya itu apapun yang sudah Allah catatkan itu merupakan hal yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji telah menjawab semua pertanyaan. Luar biasa ya. Tadi bisa tersimpulkan mengenai takdir, penerimaan takdir, terus potensi yang ada di dalam diri ini merupakan sebuah titipan dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita sebagai umatnya tentu hanya menjalankan semua aktivitas di muka bumi ini, tentunya ada kendali kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai semuanya. Begitu kan Pak Haji? Oke, terima kasih banget nih buat Pak Haji. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di next episode ya, mengenai kita cari pembahasan yang lain. Oke, terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.